Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di switching kuliahnya ya, kuliah proyek kreatif 1. Di pertemuan ke-9 ini dengan saya yang sebelumnya dengan Pak Joko. Nah, kita sambil instrumentalan dulu mungkin ya, biar enak ya. Temanya adalah electronics prototyping. Jadi di tengah semester pertama itu kalian ditargetkan membuat karya tulis ilmiah atau terbiasa membuat laporan ilmiah. Nah, dan karya tulis ilmiah itu kalau kalian sudah jadi dengan ide yang inovatif, setelah bisa langsung kalian submitkan ke sebuah kompetisi ilmiah ya, kayak karya tulis ilmiah dan sebagainya. Itu merekam. Nah, di yang kedua ini outputnya adalah perancangan sistem elektronik sederhana ya. Outputnya adalah perancangan sistem elektronik sederhana. Nah, jadi pertemuan pertama di pertemuan ke-9 ya, ini adalah electronics prototyping. Ketentuan kuliah setengah semester kedua ini, yang pertama mengikuti arahan Pak Rektor ya, itu kuliah daring harus selesai tanggal 22 Mei. Nah, sehingga kuliahnya nanti seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Nah, kuliah pertama hari Jumat jam 8 sampai jam 7 sampai jam 10 ini itu adalah materi ya. Saya akan ngupload materi dan video rekaman saya menjelaskan. Dan nanti Rabunya adalah kalian mengumpulkan tugas mandiri ya. Nah, tugas mandiri itu sebagai bahan absensi. Nah, nanti jamnya jam absennya mungkin disamakan jam 7 sampai jam 10, tapi jam pengumpulan tugasnya kalian bisa ngumpulin di malam hari gitu ya. Enak seperti itu. Kemudian proyek akhir PK1 saya jelasin. Ini targetnya adalah kalian membuat sistem elektronik sederhana tapi inovatif ya. Walaupun sederhana tapi inovatif. Kemudian itu bebas, bisa analog, bisa juga digital. Jadi kemarin ada yang bertanya apakah harus analog, apakah harus pakai Arduino. Tidak, bebas, bisa analog, bisa juga digital. Perancangannya secara selengkap mungkin ya, selengkap mungkin mulai dari komponen, kemudian RAB, kemudian desain PCB, desain simulasi dan sebagainya, itu selengkap mungkin seperti kamu ingin buat beneran, tapi outputnya adalah desain dan simulasi karena waktunya mepet dan di tengah wabah COVID ini. Kemudian apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah kalian membuat laporan akhir. Nah, laporan akhirnya seperti ini. Laporan lengkapnya, ya ini laporannya adalah laporan ilmiah ya, bab 1 isinya pendahuluan dulu ya, halaman sampul, daftar isi dan sebagainya. Kemudian bab 1 latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 adalah metode perancangan, alat dan bahan yang diperlukan, bill of material itu atau RAB. Kemudian kalian bikin flowchart cara kerja ya, flowchart pembuatan dulu, flowchart perancangan atau pembuatan, dan flowchart cara kerja ya. Flowchart cara kerja ya. Flowchart kalau dia hardware berarti dia HW ya, atau flowchart SW softwarenya ya. Kemudian bab 4 adalah hasil simulasi. Itu desain PCB-nya seperti apa, simulasi sistemnya seperti apa, dan kalian berikan analisis dari hasil simulasi itu. Kemudian bab 5 adalah penutup, kesimpulan dan saran. Lampiran ya jika ada ya, dokumentasi jika ada ya, atau biodata kalian ya. Nah, itu di lampiran. CV penulis ya, CV dosen. Nah, seperti itu. Clear ya? Contoh-contohnya apa? Contoh-contoh proyek kreatif dulu. Tahun berapa ini? Tahun bintang itu dari tahun 2015 ya. Atau 14, 15, 16 06 ya. Ini 16 ya. Ini contohnya pengontrol lampu menggunakan sensor LDR. Nah, ini bisa analog, bisa juga digital ya. Kemudian lampu emergency control Bluetooth, ini digital. Counter parkir digital. Line robot follower analog, ini analog. Bel tanpa sentuh ini bisa digital bisa analog. Alarm sensor hujan bisa digital bisa analog.
DC AC converter itu adalah adaptor ya. Inverter bukan adaptor. Senter bertenaga panas tubuh ini analog ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Wireless charger, lampu otomatis, sensor suara, bisa analog bisa digital, alarm motor sederhana, alarm tanda hujan. Ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya. Silakan lah ya. Ini saya copy aja ya buat contoh kalian ya. Saya copy buat contoh. Nah, ya nantilah ya buat contoh. Oke ya, dapat dipahami itu adalah targetnya. Nah, ini harus selesai tanggal 22 Mei. Ya, ini harus dikumpulkan ya. Dikumpulkannya ya. Waktu UAS ya. Waktu UAS. Nah, ini sekitar bulan awal atau pertengahan Juni ya. Nanti akan diumumkan. Dikumpulkannya adalah waktu UAS sebagai pengganti UAS ya, UAS project. Sip ya. Oke, saya ingin menjelaskan terkait dengan prototyping. Prototyping itu definisi sederhananya adalah pembuatan produk inisial atau awal yang menggambarkan fungsi dan prosedur kerja utama. Dia produk yang paling dini, paling awal, tapi dia sudah bisa menjelaskan fungsi utama dan prosedur kerja utamanya seperti apa. Jadi dia tidak sempurna karena dia adalah namanya juga produk awal, tapi sudah bisa menjelaskan fungsi itu. Nih, ini adalah alur kerja dari sebuah membuat sistem elektronik yang benar-benar ya. Pertama adalah desain, kita membuat sebuah perancangan, kemudian melakukan prototyping. Nah, dari prototyping ini kita lakukan evaluasi. Nah, ini looping ya, ini looping. Nah, ini looping atau berulang-ulang. Hasil evaluasi, oke belum, kalau belum redesign ulang, prototype ulang. Oke belum, kalau belum redesign ulang, prototype ulang. Oke belum, kalau belum redesign ulang dan prototype ulang. Setelah evaluasinya oke, maka dia dianggap dan produk akhir ya. Nanti ada prototype versi 1, versi 2, versi 3 sampai versi 10. Nah, jadi mungkin versi yang terakhir itulah yang dianggap produk yang paling sempurna gitu ya. Nah, tujuan dari prototyping ya, itu yang pertama exploring requirements ya, bagaimana persyaratan atau spek yang diinginkan, persyaratan yang diperlukan, alat bahan dan sebagainya. Choosing among alternatif ya, ada alternatif apa saja ketika desain ini tidak cocok, alat bahan ini tidak cocok dan sebagainya. Empirical usability testing ya, secara empirik kita bisa tes awal secara menguji awal atau menguasai awal kinerja dari prototype yang kita buat. Dan evolutionary development secara evolusi, secara perlahan-lahan ya, pengembangan alat secara perlahan-lahan sampai menemukan sistem yang paling baik di akhir. Kemudian prototyping proses itu yang pertama, kita membuat prototyping plan dengan mengestablish tujuan dari prototyping. Kemudian membuat sebuah outline di mana disitu kita tentukan sebuah functionality dari prototype kita, function utamanya apa ya. Tujuannya misal untuk mengatasi masalah apa gitu ya. Kemudian kita menentukan function bikin alat apa, kemudian fungsinya apa gitu. Langkah selanjutnya adalah develop prototype, ini adalah execute prototype. Kemudian evaluasi ya, evaluasi secara berkala ya, evaluasi berkala sehingga kita menghasilkan prototype yang paling layak untuk kita buat. Dalam dunia elektronika ya, prototyping bisa dibantu dengan beberapa papan prototype ya. Ini yang mungkin sudah kalian familiar juga pada waktu praktikum elektronika dasar 1 gitu ya. Papan-papan elektronik yang bisa kita gunakan untuk keperluan prototyping. Pertama adalah breadboard ya, breadboard, ada yang manggil juga protoboard ya, ada juga yang memanggilnya dengan plugboard ya. Breadboard atau protoboard itu seperti ini ya bentuknya. Dia keuntungannya dia solderless ya, tidak memerlukan solder dan isi to modification. Jadi kita mindah-mindah kabelnya ini sangat mudah sekali. Mau jatuh. Nah, tapi dia juga tidak rapi nanti ya, kesana kesini gitu ya. Ini plus minusnya kalian bisa ini sendiri lah, bisa
mencari sendiri. Bentuknya seperti ini, plus minusnya seperti apa gitu ya. Kemudian kabelnya juga tidak masuk di ukuran yang lebih dari misal 3 inci atau 6 inci ya. Kemudian untuk SMT itu adalah seperti IC dan sebagainya, itu susah ya kalau tidak ada SMT ya, itu tidak ada konverternya atau modul SMT-nya gitu ya. Dan mudah tertekuk-tekuk, mudah lepas ya, mudah rusak kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati. Ada yang longgar sedikit nanti fungsinya tidak berjalan. Nah, tapi ini banyak sekali di laboratorium disediakan ini ya, karena ini sangat praktis dan murah ya, sangat praktis dan murah untuk prototyping. Kemudian yang kedua ada wire wrap ya, wire wrap atau thermipoint. Nah, thermipoint ini dia keuntungannya bisa bentuknya seperti ini ya. Dia bisa solderless atau juga dengan disolder ya. Jadi komponen dimasukkan ke dalamnya seperti ini ya. Ini adalah papan wire stepnya, komponen dimasukkan ke dalamnya sebenarnya sudah bisa terhubung ya, baik dengan kabel atau tidak. Karena di belakangnya di sini dia komponennya bisa muncul ya. Ini di sini bisa solderless, bisa juga tidak solderless, tidak disolder. Bisa solder, bisa tidak solder. Kelemahannya ya mungkin dia secara kerapian tidak rapi, kemudian membutuhkan kabel AWG ya, kurang dari 100 mA ya. Kemudian membutuhkan WW socket ya dan sebagainya. Ini. Kemudian board yang kedua adalah pivboard ya, weighted patch. Nah, ini adalah mirip dengan PCB bolong ya, mirip dengan PCB bolong tanpa patch ya, jadi tidak ada jalur sama sekali. Jadi kita membuat jalurnya itu sendiri. Nah, dengan timah atau dengan kabel gitu ya, membuat jalurnya sendiri. Kemudian yang keempat adalah breadboard dengan patch ya. Ini sudah seperti PCB bolong tapi ada patchnya. Naik. Ini vertikal, horizontal ya. Kelebihan-kelemahannya kalian bisa menganalisis sendiri ya. Kemudian debug board ya, ini adalah PCB tapi tidak bolong sama sekali, kita bolongin sendiri gitu ya. Kita bolongin sendiri. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk ketika prototyping sudah bagus, biasanya dari prototyping itu dibuat sebuah skematik ya. Kita prototyping milih tadi mau di protoboard, di wire wrap atau sampai di debug gitu ya. Nah, habis itu kita bikin skematik. Nah, dari skematik itu kita desain PCB-nya ya, PCB, printed circuit board ya. Kita desain PCB-nya. Nah, waktu desain PCB juga ada beberapa metode ya. Kita bisa handmade ya, bisa bikin sendiri. Bisa juga outsource ya. Outsource itu kita bikin dengan printing di beberapa jasa pembuatan PCB. Handmade metode pertama bisa transfer artwork ya. Jadi desainer masih tulis proof of transfer, jadi tab or pen ya. Jadi di skematiknya tadi kita tutupi dengan tab atau tinta hitam gitu ya, di rangkaian skematiknya. Setelah itu diberikan sebuah cairan ya, untuk mengelupaskan cairan yang tidak TU ya, TU yang tidak terlaminasi tadi ya, yang tidak terlaminasi. Cairannya bisa dengan ferrichlorida atau NH4Cl gitu. Kemudian fotolitografi ya, fotolitografi ini membuat fotolitograf max ya, dengan menggunakan ICAD. Jadi seperti memberikan
papan PCB tembaga itu dengan fotolitograf seperti itu. Setelah itu nanti juga dilarutkan dengan aluminium klorid atau juga veriklorida. Oke, ini kalian bisa cari tutorialnya di YouTube ya, terkait dengan handmade untuk membuat PCB. Kemudian ada yang outsource. Nah, outsource ini kalian juga cukup mendesain PCB dengan sebuah software. Nanti hasil desain PCB-nya kita berikan ke pihak ketiga untuk untuk dicetak gitu ya. Ini yang cukup rapi. Kalau ini udah kebutuhan industri juga bisa untuk dilakukan dengan langkah yang ini. Nah, untuk itu ya, kalian wajib bisa mendesain PCB pada sebuah software ya. Saya bebaskan softwarenya, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. 6 hal yang wajib kalian perhatikan ketika mendesain sebuah PCB. Yang pertama adalah tentukan dulu rangkaian yang akan kalian buat ya. Rancangan konsepnya, komponen yang digunakan, diagram skematiknya, sampai juga bagaimana nanti packingnya ya. Soalnya ukuran PCB juga akan menentukan ukuran enclosure-nya atau packaging-nya. Kemudian kalian harus familiar dengan simbol-simbol elektronik yang ada di library atau yang ada di software desain PCB ya. Harus familiar ya, rangkaian aktif, rangkaian pasif gitu ya, rangkaian power dan sebagainya. IC, nah itu harus familiar ya, harus familiar dengan simbol-simbol elektronika di sini. Mayoritas dia sudah terstandarisasi di beberapa software desain PCB, jadi identik lah di antara software ya, simbol-simbol di beberapa software identik. Kemudian kalian tentukan aplikasi software PCB yang mungkin paling kalian sukai ya. Softwarenya banyak sekali. Ini mirip dengan kalau kalian mau nulis gitu ya, kan bisa pakai MS Word atau software yang lain gitu ya. Dan kalian pilih MS Word karena dia fiturnya paling lengkap gitu. Fiturnya paling lengkap. Nah, di desain PCB sama ya, banyak sekali. Jadi ada dikenal istilahnya PCB CAD ya, Computer Aided Design. Itu contohnya seperti Express PCB, Deep Trace, Print Layout, Proteus, Altium, Protel, Eagle, dan lain sebagainya. Tipsnya adalah, misal kita milih Eagle ya, karena di Eagle ya, selain fiturnya lengkap, juga banyak library open source-nya misal ya, yang akan dibuat. Kalian milih Proteus juga boleh ya. Di Proteus bisa skematik langsung di convert ke PCB, dan itu sudah saya familiar, buat kalian juga boleh. Harus ada pertimbangan. Biasanya yang sering digunakan dan fiturnya cukup lengkap itu adalah Proteus, Altium, dan Eagle ya. Satu lagi Deep Trace. Kemudian file library. Nah, ini sebelum memilih tadi, kalian juga harus mengorek-orek file library-nya, mana yang paling bagus dari software itu gitu ya. File library merupakan file dari masing-masing komponen ya, mulai dari simbol pada skematik sampai dengan footprint atau packaging dari bentuk komponen sebenarnya. Tidak semua komponen tersedia pada library aplikasi atau software yang digunakan ya, sehingga menuntut seorang desainer mampu membuat sebuah file library dari komponen yang digunakan dengan acuan dengan acuan bentuk asli atau datasheet dari komponen tersebut. Kemudian yang kelima, dimulai dari skematik ya, Jadi memang tidak semua aplikasi PCB CAD itu menyediakan fitur skematik, namun aplikasi yang disebutkan ya, Eagle, Altium, Deep Trace, Proteus, itu sudah ada menyediakan fitur skematik. Nanti bisa langsung di convert ke desain PCB gitu. Dapat mengurangi kesalahan pada proses routing ya, atau menggambar jalur koneksi. Kemudian karena setelah membuat skematik, biasanya pada aplikasi tersebut dapat mengekspor langsung komponen yang digunakan pada lembar kerja board, serta disertai dengan garis bantu koneksi masing-masing pin komponen sesuai dengan koneksi yang dibuat pada aplikasi. Kemudian yang terakhir,
nilai seninya ya, nilai seni atau tata komponen yang baik. Nah, ini contohnya, ini nilai seni yang bagus, ini yang kurang bagus ya. Selain masalah teknis, harus juga diperhatikan masalah kerapian ya atau estetika dari penyusunan komponen atau pembuatan jalur PCB. Selain membantu mempercantik tampilan papan PCB, juga menyesuaikan bentuk atau packaging juga. Bahkan bisa mengurangi terjadinya kerusakan. Contohnya menempatkan induktor itu menjauhi mikrokontroler ya. Karena hal ini dapat mengganggu ya, pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya dapat mengganggu kinerja mikrokontroler. Nah, salah satu yang pernah dialami adalah terjadi medan induksi elektromagnetis pada induktor, sehingga mikrokontroler akan mereset sendiri atau settingan fuse bit-nya berubah dengan sendirinya. Nah, itu adalah 6 hal yang wajib kalian ketahui. Baik, itu dulu terkait dengan electronic prototyping ya. Tugas 9-nya kalian rangkum materi hari ini dan tentukan coba topik proyek akhir di PK1 ini mau apa gitu ya, mau bikin sistem elektronik apa, seperti itu. Tulis dulu aja di selembar kertas dan foto dan upload di form assignment ya. Kemudian untuk hari Rabu ya, hari Rabu selaku tugas mandiri ya, itu sudah saya buatkan juga formnya di Google Classroom. Nah, ini untuk materi hari sekarang. Kemudian di sini adalah tugas merangkum hari ini. Kemudian di pertemuan 10 hari Rabu nanti itu adalah mandiri ya, tugas mandiri. Lihat tutorial di YouTube atau juga bisa di artikel di internet ya. Kemudian rangkum metode desain PCB pada software yang kalian pilih. Nah, ini softwarenya kita tentukan, bisa Eagle, bisa Altium, bisa Dipress, atau juga Proteus ya. Pilih salah satu dari keempat software ini. Ingat, software yang kalian pilih nanti akan kalian gunakan untuk proyek akhir ya. Software yang kalian pilih nanti kalian gunakan untuk proyek akhir. Ini ditulis di PDF saja ya. Tulis di PDF atau di MS Word, kemudian di-convert ke PDF, kemudian di-upload di MS Word saja lah. Nanti kalian upload di form assignment di sini. Itu ya. Untuk pertemuan 10 hari Rabu, nanti absensinya saya buat di bawahnya. Nah, sekaligus nanti saya juga ngetek bagi yang mengumpulkan, itulah menjadi tanda bukti sebagai absensi. Baik, terima kasih. Electronic Prototyping pertemuan 9 saya kira cukup. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan belajar. Ketika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Selamat berpuasa di hari pertama. Semoga amal ibadah kalian maksimal di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.